Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman ya, secara global, secara keseluruhan, secara umum, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal ba'tsi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah kematian, dan beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Kemudian penulis serta juga pensyarah akan menyebutkan satu persatu secara rinci, dan dimulai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria, tolong panggilkan yang lain sudah cepat. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa minal imani billah, dan termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Pada kemana? Ngapain tadi? Di kamar mandi. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, mengimani dengan apa yang Allah mensifati terhadap dirinya, fi kitabihi, di dalam Al-Qur'anul Karim, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang disifati dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, min ghairi tahrifin, tanpa mengubahnya, wala ta'tilin, dan tanpa menghilangkannya, wa min ghairi takyifin, dan tanpa membagaimanakannya, wala tamthilin, dan tanpa memisalkannya. Ini termasuk keimanan kepada Allah, mengimani apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang Rasulullah sifatkan terhadap diri Allah dalam sunnahnya, min ghairi tahrif, tanpa mengubahnya, wala ta'til, tanpa menghilangkannya, wa min ghairi takyif, dan tanpa membagaimanakannya, wala tamthil, dan tanpa memisalkannya. Kemudian waqala syarihu hafidhallah ta'ala, ba'dama dzakara al-musannifu rahimahullahu al-usul allati yajibu al-imanu biha mujmalatan. Perhatikan harakatnya. Syara'a yadhkuruha ala sabili tafsiri wa bada'a bil asli al-awwali wa huwa al-imanu billahi ta'ala. Fadzakara annahu yadkhulu fihi al-imanu
bi sifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabihi aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi wa dzalika bi an nuthbitaha lahu kama ja'at fil kitabi was sunnati bi alfadhiha wa ma'aniha min ghairi tahrifin li alfadhiha wala ta'tilin li ma'aniha wala tashbihin laha bi sifatil makhluqina wa an na'tamida fi itsbatiha 'ala al-kitabi was sunnati faqat la natajawazul Qur'ana wal haditha li'annaha tauqifiyatun. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, ba'da ma dzakara al-musannifu, setelah penulis menyebutkan al-usul allati yajibul imanu biha, usul-usul, pondasi-pondasi yang wajib mengimaninya, mujmalatan secara global, ya tadi itu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Setelah menyebutkan usul-usul, pondasi-pondasi tersebut yang wajib diimani secara global, syara'a yadhkuruha ala sabilit tafsir. Syara'a di sini memulai. Maka penulis memulai menyebutkannya secara rinci. Wa bada'a bil aslil awwali, dan penulis memulai dengan pondasi yang pertama. Wa huwal imanu billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan harakatnya. Ya, kenapa Anda harus ingatkan terus baru mulai nulis? Ya kalau nggak tahu langsung ditulis. Fa dzakara annahu yadkhulu fihi al-imanu bi sifatihi. Maka penulis menyebutkan bahwasanya masuk di dalamnya yaitu beriman kepada sifat-sifat Allah. Ya, dalam pondasi yang pertama itu iman kepada Allah, penulis menyebutkan masuk dalam hal itu beriman kepada sifat-sifat allati wasafa nafsahu biha, yang Allah mensifati dirinya dengannya, itu dengan sifat tersebut. Kembali ke sifat. Fi kitabihi, dalam Al-Quran, awasofahu biha rasuluhu, atau disifatkan dengannya oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi sunnatihi, dalam sunnahnya. Ya, itu yang harus kita tempuh, mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Rasulullah sifatkan terhadap diri Allah dalam sunnahnya. Wadzalika bi an nuthbitaha, bagaimana cara mensifatkannya? Ya, kita mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan Rasulullah sifatkan terhadap diri Allah dalam dalam sunnahnya, yaitu wadzalik, dan demikian itu bi an nuthbitaha, kita menetapkannya untuk Allah. Kama ja'at fil kitabi was sunnati, sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bi alfadhiha, dengan lafaz-lafaznya kita tetapkan. Ar-Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Rahim, nama dari nama-nama Allah dan di dalamnya terdapat sifat rahmah, tetapkan. Wa ma'aniha, dan makna-maknanya juga kita tetapkan tanpa menyelewengkannya, min ghairi tahrifin li alfadhiha, tanpa mengubah lafaz-lafaznya. Wala ta'tilin li ma'aniha, dan tanpa menghilangkan makna-maknanya. Wala tashbihin laha bi sifatil makhluqin, dan tanpa menyerupakan untuk sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Menyerupakan laha, yaitu sifat Allah, bi sifatil makhluk. Itu maksud mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya, dan dengan apa yang Rasulullah sifatkan terhadap diri Allah. Kita menetapkannya sebagaimana datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, tanpa mengubah lafaznya, tanpa menghilangkan maknanya, dan tanpa menyerupai sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk.
Wa na'tamida fi itsbatiha 'alal kitabi wa sunnati faqat, dan kita bersandar dalam penetapannya atas Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Karena nggak ada ruang untuk akal di dalamnya. Nggak bisa akal mengatakan, oh ini kayaknya nggak cocok, cocoknya yang ini. Oh ini dia sifatnya cocok, kita tetapkan saja, nggak ada. Maka kita hanya boleh bersandar dalam menetapkan sifat-sifat Allah di atas Al-Quran dan As-Sunnah saja. La natajawazul Qur'ana wal haditha, tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis, li'annaha tauqifiyatun, karena bahwasanya sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, berhenti. Maksudnya apa berhenti? Berhenti di atas dalil. Itu dia secara umum tentang beriman kepada sifat-sifat Allah. Kemudian pensyarah hafizallahu taala akan menyebutkan makna dari makna-makna apa itu tahrif, apa itu ta'til, takyif, tamtsil, dan apa perbedaannya dengan tasbih. Ya, apa itu tamtsil, apa itu tasbih? Karena itu yang akan sering diulang-ulang dalam kitab akidah. Ana minta di stabilo ya. Yang penting wat tahrifu huwa at-taghyir wa imalatu syai'i an wajhihi. Yuqalu in harafa an kadza idza mala. Tahrif definisinya adalah huwa at-taghyir, mengubah. Wa imalatu syai'i an wajhihi, dan mencondongkan sesuatu dari sisinya. Ya, mengubah dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Yuqalu, dikatakan in harafa an kadza idza mala. In harafa dari ini, yaitu apabila condong. Condong dari ini, itu makna in harafa. Wa huwa naw'ani, dan dia ada dua jenis. Ya, tahrif, mengubah, condongnya sesuatu dari sisinya. Ya, awalnya dia seperti ini, kemudian condong ke kanan, ya berubah. Seperti ini condong ke kiri, ya dia berubah dari sisi yang seharusnya. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, tahriful lafzi, mengubah lafaz. Wa huwal udulu bihi an jihatihi ila ghairiha, imma bi ziyadati kalimatin aw harfin aw nuqsanihi aw taghyiri harakatin. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, jenis yang pertama adalah mengubah lafaz. Wa huwal udulu bihi, yaitu merubahnya an jihatihi ila ghairiha, dari sisinya kepada sisi yang lain. Dengan cara apa? Imma bi ziyadati kalimatin, ada kalanya dengan penambahan kata, atau di situ juga dapat berarti kalimatnya, penambahan kalimatnya. Kata di situ artinya kalimatnya. Kalimatin, ya kalimat, bukan kata. Ada kalanya dengan penambahan kalimat, karena di sini bukan buku nahwu ya. Kalimatin artinya kalimat, jadi bukan kata. Au harfin, atau huruf, ya penambahan huruf. Au nuqsanihi, atau pengurangan huruf. Au taghyiri harakatin, atau mengubah harokat. Ini jenis tahrif yang pertama, mengubah lafaz. Dan nanti kita akan pelajari apa hukumnya orang yang mengubah lafaz. Kafir hukumnya. Ada yang sampai ke derajat kufur. Kaqauli ahli dhalali, seperti perkataan orang yang sesat.
dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, berada di arsy, istawa, tinggi dan menetap. Kemudian apa? Ditambah satu huruf, ay istaula. Ditambah huruf apa berarti itu? Lam. Ini namanya tahriful lafzi, dia menambah huruf lam. Fazadu fil ayati harfan, mereka menambah dalam ayat tersebut satu huruf, istaula. Wa kaqaulihim fi qouli ta'ala, dan seperti perkataan mereka dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuk, kata mereka amru rabbik. Fazadu kalimatan, mereka menambah kalimat amru. Wa kaqaulihim fi qouli ta'ala, dan seperti perkataan mereka dalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima binasbi lafdil jalalati faghayyaru al-harakata al-i'rabiyata min raf'i ila nasbi. Mereka mengubahnya apa? Binasbi lafdil jalalah, dengan menasabkan Allah. Jadi gimana? Wa kallamallaha, mengubah harakat. Faghayyarul harakata, mereka mengubah harakat i'rab dari rafa ke nasab. Karena di situ jadinya wa kallamallaha Musa, Musa yang berbicara kepada Allah. Wa kallamallaha Musa, jadinya apa? Musa yang berbicara kepada Allah. Sebenarnya wa kallamallahu Musa, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Dan nanti itu akan dibahas. Ini namanya tahriful lafzi, mengubah lafaz. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, tahriful ma'na, mengubah makna. Lafaznya tetap tapi maknanya diubah. Wa huwal 'udulu bihi an wajhihi wa haqiqatihi. Wa i'ta'il lafzi ma'nan, wa i'ta'il lafzi ma'na lafdin akhara, ya, makna lafdin akhara. Udulu bihi an wajhihi wa haqiqatihi wa i'ta'il lafzi ma'na lafdin akhara. Jenis yang kedua, tahriful makna, mengubah makna, yaitu wa huwal udulu bihi, mengubahnya an wajhihi, dari sisinya, wa haqiqatihi, dan hakikatnya, ya, mengubah hakikatnya, wa i'ta'il lafzi ma'na lafdin akhara, dan merubahnya dari memberikan lafaz makna kepada lafaz yang lain. Ya, dia memberikan lafaz dengan makna lafaz yang lain. Memberikan lafaz dengan makna lafaz yang lain. Kaqaulil mubtadi'ati, seperti perkataan ahlul bidah, inna ma'na rahmati iradatul in'ami, sesungguhnya makna rahmah itu adalah memberikan nikmat. Lihat, mengubah makna. Yang harusnya rahmah adalah kasih sayang, dia mengubahnya dari sisinya dan hakikatnya, dan memberikan lafaz tersebut kepada makna lafaz yang lain. Kata mereka itu bukan rahmah tapi iradatul in'am, memberikan nikmat. Mengubah makna. Yang harusnya kasih sayang, malahan diubah maknanya menjadi memberikan nikmat. Wa inna ma'nal ghadabi iradatul intiqami, sesungguhnya makna murka, kata mereka, iradatul intiqam, menginginkan membalas. Menginginkan membalas, ya. Mereka ini mengubah makna. Kata mereka, rahmat itu enggak cocok kalau kita sifatkan Allah dengan rahmat, karena seperti ini, dan seperti ini. Ghadab enggak cocok kalau Allah disifatkan dengan sifat murka. Masa Allah murka, gitu. Oleh karena itu diubah maknanya. Ini bukan ghadab yang artinya murka, tapi ini adalah iradatul intiqam, menginginkan membalas. Ya, ini dia jenis tahrif yang kedua, tahriful makna. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah apa saja hukum-hukumnya. Kemudian wa ta'tilu lughatan, ta'til definisi secara bahasa adalah al-ikhla'u, mengkosongkan.
Yuqalu attalahu ay akhlahu. Dikatakan mentaktilkannya yaitu mengkosongkannya. Wal muradu bihi huna nafyus sifati 'anillahi, dan yang diinginkan dengannya di sini adalah meniadakan sifat-sifat dari Allah. Ya, tadi Anda terjemahkan di matan ta'til apa? Menghilangkan, ya, meniadakan sifat-sifat dari Allah. Kemudian kata pensyarah, wal farqu baina at-tahrifi wat ta'tili. Ngapa? Berartinya berapa? 5. Waduh, dikit banget. Perbedaan antara tahrif dan ta'til. Anna at-tahrifa huwa nafyul ma'na as-sahihi alladhi dallat alaihi an-nususu wastibdaluhu bima'nan akhara ghairi sahihin. Wa ta'tilu huwa nafyul ma'na as-sahihi min ghairi istibdalin lahu bima'nan akhara. Ka fi'lil mufawwidati fa kullu muharrifin mu'attilun wa laysa kullu mu'attilin muharrifan. Perhatikan, habis ini kita tutup. Al-farqu baina at-tahrifi wa at-ta'til. Perbedaan antara tahrif, tadi tahrif mengubah, ada mengubah lafaz, mengubah makna, dan ta'til menghilangkan. Apa perbedaannya? Yang menghilangkan yaitu meniadakan sifat-sifat dari Allah. Anna tahrifa huwa nafyul makna as-sahihi. Tahrif dia adalah meniadakan makna yang benar. Alladzi dallat alaihi nususu, yang ditunjukkan atasnya oleh dalil-dalil. Wastibdaluhu bima'nan akhara ghairi sahihin, dan mengubahnya dengan makna yang lain yang tidak benar. Itu tahrif. Mengubah makna yang sahih, meniadakan makna yang sahih dan mengubahnya kepada makna yang lain yang tidak sahih. Itu tahrif. Dia tiadakan makna yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, dan dia ganti kepada makna yang lain yang tidak benar. Adapun ta'tilu, di sini wa ta'tilu bisa jadi waw istinafiyah, bisa juga wa ta'tila ataf ke at-tahrifa. Huwa nafyul ma'na as-sahihi min ghairi istibdarin lahu bima'nan akhara. Ta'til adalah meniadakan makna yang benar tanpa menggantinya kepada makna yang lain. Dia hanya meniadakan saja. Nama Allah Maha Penyayang, tapi Allah tidak penyayang seperti itu mereka. Allah Maha Pengasih, tapi sifat Allah tidak pengasih. Itu ta'til. Nama Allah Tawwab, Maha Penerima taubat, tapi Allah tidak menerima taubat. Bagaimana? Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Ya, dia meniadakan makna yang benar tanpa menggantinya kepada makna yang lain. Kafi'lil mufawwidhati, seperti perbuatan orang-orang mufawwidhah, dan nanti akan dijelaskan siapa itu mufawwidhah. Maka apa kata Syekh? Fa kullu muharrifin mu'attilun. Maka setiap muharrif, maka dia mu'attil. Karena muharrif dia meniadakan makna yang sahih dan dia menggantinya kepada makna yang tidak sahih. Maka dia juga mu'attil, karena mu'attil dia hanya meniadakan namun tidak menggantikannya. Walaysa kullu mu'attilin muharrifan, namun tidak setiap mu'attil dia muharrif. Karena mu'attil hanya meniadakan makna yang sahih saja tanpa menggantinya kepada makna yang lain yang tidak sahih. Tidak setiap mu'attil adalah muharrif. Nah, minta antum benar-benar dimurojaah apa yang baru kita bahas ini dalam Syarhul Aqidatil Wasithiyah, dibaca ulang lagi
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.